Mas Edo. Oke. Pimpin dalam doa ya Mas Edo ya. Nge-lag sinyalnya. Nge-lag. Oke, oke. Oh iya, iya Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami secara online. Kami sungguh terima kasih Tuhan, Kau masih bisa mengumpulkan kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mulai PA kami, Engkau sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau rapi kami, sehingga kami bisa bersungguh dalam mendalami sabda firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, PA kita pada sore hari ini terambil dari Galatia ya, Galatia terambil dari surat Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga yang ke-13. Surat Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya kasih kesempatan untuk bisa membuka Alkitabnya. Sudah menemukan semua, saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman bisa menyimaknya bareng-bareng. Sebentar, saya coba untuk presentasikan dulu kitabnya. Oke. Oke. Ya, demikianlah firman kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, PA minggu ini yang kita laksanakan pada malam hari ini, yang sudah tadi saya bacakan untuk kita sekalian, terambil dari surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang 1 hingga yang ke-13. Seperti judulnya, kita akan membicarakan tentang kemerdekaan seorang Kristen. Kemerdekaan seorang Kristen, maka kalau kita mau mengerti makna kemerdekaan seorang Kristen, kita perlu memahami terlebih dahulu merdeka itu apa. Merdeka itu apa? Kata yang sangat akrab dengan kita karena setiap tahun kita rutin merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka itu sebenarnya dari KBBI punya makna yang sangat sederhana, yaitu bebas, ya, bebas. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bebas dari apa? Apakah kemudian seseorang yang sudah merdeka itu bebas, betul-betul bebas dan tidak mempunyai tanggung jawab apapun dalam kehidupannya? Kalau saya ibaratkan kehidupan kita sebagai seorang warga negara Indonesia, apakah Bapak Ibu merasa bebas hari ini? Apakah kebebasan itu kebebasan yang seperti apa? Tapi bukankah kita sudah merdeka? Tapi buktinya kan kalau mau melakukan sesuatu ada aturannya, ada undang-undangnya, ada urusan yang harus dipatuhi, jalur-jalur birokrasi yang harus dikerjakan. Artinya kebebasan yang dimaksudkan dalam kata merdeka itu tidak sepenuhnya bebas begitu saja. Setidaknya ini yang perlu dimaknai ulang di dalam kehidupan kita beriman, Bapak Ibu. Karena inilah yang menjadi konflik atau menjadi masalah di Jemaat Galatia. Jemaat Galatia pada saat itu sedang konflik antara masihkah kita mengerjakan Taurat atau tidak? Masihkah kita mengerjakan hukum Taurat atau tidak? Maka kemudian muncul perdebatan soal sunat kan. Kalau tadi Bapak Ibu menyimak, apa hubungannya Galatia dengan sunat? Ya, sunat itu bicara soal peraturan Taurat. Sunat itu kalau kita mengingat dalam Kejadian, itu kan menjadi sarana atau materai perjanjian antara Abraham dengan Tuhan Allah, perjanjian keselamatan. Lalu kemudian pertanyaannya, ketika saya sudah percaya kepada Yesus, apakah saya kemudian harus disunat? Apakah saya harus bersunat? Begitu. Bagaimana dengan saya yang orang Yahudi? Bagaimana saya dengan budaya saya? Apakah saya kemudian harus bersunat supaya selamat? Itu menjadi permasalahan, Bapak Ibu. Maka Paulus mau katakan, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita tidak lagi dimeteraikan dengan hal badania atau jasmania seperti sunat. Bukan lagi menjadi standar atau menjadi materai yang menunjukkan bahwa kita selamat atau tidak. Dalam Kristus kita dimenangkan atau diselamatkan dengan materai yang kita kenal dengan baptisan. Itu materai keimanan, bukan badania atau jasmania, ya. Keimanan bahwa kita percaya keselamatan itu adalah anugerah. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Karena orang yang hidup di bawah hukum Taurat menyangkal sebenarnya bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Orang yang hidupnya di bawah hukum Taurat masih mempercayai bahwa dirinya bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara berbuat baik. Karena hukum Taurat itu isinya kan peraturan-peraturan. Sementara orang yang dimerdekakan dalam Kristus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Keselamatan yang ia peroleh bukan lagi di dalam peraturan-peraturan. Keselamatan yang dia peroleh tidak lagi di dalam buku-buku yang isinya perintah ini, perintah itu. Melainkan keselamatan yang ia peroleh semata-mata berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan oleh karena anugerah. Tapi terjadi sedikit permasalahan di sini, Bapak Ibu.
Kalau memang karena anugerah, berarti kita tidak perlu lagi dong berbuat baik. Berarti kita masih boleh dong berbuat jahat. Berarti masih boleh dong melakukan hal-hal yang merugikan atau menyakiti orang lain. Kan kita selamat karena anugerah. Kan kita sudah bebas dari dosa, bebas dari hukum Taurat. Nah, ini pemandangan atau cara pandang yang keliru ya Bapak Ibu. Kemerdekaan itu bukan membebaskan seseorang dari apapun. Tapi kemerdekaan itu hanya hendak mengembalikan kita, manusia, kepada kehendak bebasnya untuk memilih. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak punya pilihan. Ujung-ujungnya hanyalah kematian, maut, kekekalan, maut yang kekal. Kalau kita sudah hidup dalam dosa. Tapi kalau kita kemudian dikatakan dimerdekakan dalam Kristus, artinya kita dibebaskan dari dosa untuk memilih mengikut kepada Kristus. Dengan demikian, kalau kemudian kita merdeka dari dosa, maka kita memilih hidup sesuai dengan anugerah Kristus. Nah, dengan demikian kita akan memandang kepada Kristus. Kristus itu apa yang ia ajarkan, apa yang ia teladankan? Kasih, cinta, hati yang tulus, kerendahan hati, lemah lembut, bagaimana bisa menguasai diri dan lain sebagainya, hal-hal yang positif lainnya. Yang akan membawa kita tentunya kepada kehidupan yang kekal, berbeda dengan dosa. Jadi ketika kita menyadari sebagai seorang Kristen kita diselamatkan oleh karena anugerah, bukan karena berbuat baik, bukan berarti kita tidak berbuat baik. Tetapi kita justru dituntut berbuat baik oleh karena kita sudah diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Indonesia sudah merdeka. Usia kemerdekaannya 76 tahun. Rame-rame kita rayakan online kan, dengan cara kirim foto dan sebagainya. Kirim foto, mendadak media sosial kita merah dan putih semua isinya. Itu bagus, karena itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada NKRI. Kalau kita kemudian mengenang bagaimana kemerdekaan itu kita dapatkan, Bapak Ibu bisa menengok kembali ke masa lampau. Bapak Ibu bisa melihat kembali seperti apa perjuangan para pahlawan mendapatkan kemerdekaan bagi bangsa ini yang sampai hari ini bisa kita nikmati. Ketika kita menggunakan kata merdeka Bapak Ibu, maka bangsa Indonesia tentu maksudnya adalah merdeka dari penjajahan bangsa lain, di mana nasib kita ditentukan oleh mereka pada saat itu. Ditentukan oleh Belanda, ditentukan oleh Jepang, ditentukan oleh Inggris, Portugis, Spanyol. Kita tidak bisa menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau hari ini kita katakan kita sudah merdeka, artinya kita bebas dari ikatan penjajahan, ikatan kuasa yang lain, ikatan yang mengatur hidup kita mau menuju kemana. Masuk ke dalam pilihan untuk mengikut negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kalau kita mengakui bahwa kita merdeka, kita tidak bebas sebebas-bebasnya, tapi kita seharusnya dan seyogyanya hidup dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau nanti ditanya merdeka itu apa? Bebas. Itu kurang tepat. Karena Bapak Ibu sampai hari ini tidak bisa mengambil makanan di Alfamart tanpa membayar toh. Nah, kalau Bapak Ibu ngambil nggak bayar ya nanti urusannya panjang. Gitu. Ada peraturan, ada regulasi. Sama halnya dengan kemudian kita hidup merdeka dari dosa. Kita masuk ke dalam pilihan untuk mengikut Yesus. Ada aturan di dalamnya tetap. Jadi nggak bebas-bebas sebebas-bebasnya kita. Jadi bagaimana caranya kita memaknai kemerdekaan itu dengan hidup yang bertanggung jawab. Kalau kita sudah merdeka dari kebodohan,
maka kita hidup di dalam kepintaran, kecerdasan. Kalau kita merdeka dari kemiskinan, kita hidup dalam kecukupan, kekayaan, kelimpahan. Kita bebas dari dosa, kita hidup dalam anugerah. Kita bebas dari penjajahan hari ini, kita hidup di dalam peraturan yang berlaku di negara kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia yang merdeka dengan segala tanggung jawabnya tentulah harus dipahami sebagai satu kebaikan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hari ini kalau kemudian kita melihat ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari maknai kemerdekaan Indonesia. Mari maknai kemerdekaan kita sebagai seorang Kristen dari dosa, sebagai tanggung jawab yang baru untuk hidup dalam kebaikan, untuk hidup dalam situasi yang positif, untuk mempergunakan setiap kesempatan itu berlaku bijak. Jadi kalau Bapak Ibu dalam konteks sebagai seorang Kristen, kalau sudah dimerdekakan, maka hari ini kita harus menunjukkan kemerdekaan kita itu. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan kasih, melayani seorang akan yang lain. Itulah wujud kemerdekaan kita sebagai seorang Kristen. Lalu bagaimana wujud kemerdekaan kita sebagai seorang warga negara Indonesia? Tugas tanggung jawab kita, mari kita kerjakan. Tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Tunjukkan kecintaan kita kepada NKRI. Tunjukkan penghormatan kita kepada bangsa ini. Bukan diperintahkan untuk mencintai pemerintah atau dalam tanda kutip harus tunduk sama mereka, tapi punya makna bahwa apapun yang terjadi, maka pertahankanlah kesatuan NKRI ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah jemaat GKSBS Bandar Mataram perlu memperhatikan kesatuan dan persatuan NKRI? Perlu. Karena biasanya ketika seseorang atau suatu kelompok mau memecah belah bangsa ini, mereka akan mencari sebuah alasan yang cukup rentan. Alasan yang cukup rentan itu apa? Nah, sampai hari ini agama itu masih menjadi perbedaan agama itu masih menjadi sebuah alasan yang cukup seksi lah untuk dibahas. Jadi biasanya mulai ada muncul gerakan-gerakan intoleransi kecil-kecilan sampai nanti bibitnya diaktifkan menjadi gerakan toleransi yang besar. Bapak Ibu, apakah sudah mendengar ada informasi penangkapan puluhan teroris beberapa waktu yang lalu? Salah satu informasi yang saya dapatkan ada di Seputi Banyak, Pasar. Deket kan? Deket. Itu kalau tiba-tiba dia iseng ke Bandar Mataram, resah itu nanti. Artinya gerakan-gerakan intoleransi itu semakin dekat dengan kita. Bagaimana kita melawannya? Dengan memperkuat ukhuwah ya, persatuan agama, persekutuan gereja, persatuan masyarakat, persatuan budaya. Jadi mari Bapak Ibu gunakan segala sesuatu yang ada pada kita untuk memperkuat persatuan kita di kehidupan kita. Di jemaat kita harus bersatu, di lingkungan kita harus bersatu, di masyarakat kita harus bersatu. Maka tidak capek-capeknya GKSBS Bandar Mataram diminta untuk terus bersosialisasi, diminta untuk terus memperhatikan kebutuhan saudara-saudara di sekitar kita, diminta untuk terus hidup merdeka sebagai seorang Kristen, agar dapat berbuat baik secara merdeka. Tidak dituntut supaya berbuat baik untuk diselamatkan, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Jadi kiranya pemaknaan ulang tentang kata merdeka ini menjadi sebuah pembaharuan pikiran ya, bahwa kita merdeka untuk sesuatu yang lebih baik, bukan merdeka untuk bebas melakukan dosa atau melakukan kejahatan ya, kita merdeka untuk sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk PA pada malam hari ini. Saya beri kesempatan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari pembacaan Alkitab sampai penuturan penjelasan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan hidupkan mic-nya ketika mau bertanya ya. Ada? Ada Bapak Ibu? Sepi-sepi wae ini. Mana ini? Apa cukup jelas penjelasan saya Bapak Ibu? Ada Pak Samir ini. Ada. Halo Pak Sam. Ya, ya, ya. Terima kasih. Tadi dijelaskan tentang apa sih makna kemerdekaan itu di zaman sekarang. Ya, bahkan dijelaskan kemerdekaan artinya bebas yang bertanggung jawab. Kemudian dijelaskan juga tentang bagaimana makna persatuan dan kesatuan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita melaksanakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sam. Oke, ada yang mau mencoba menjawab bagaimana cara menjaga persatuan kesatuan di tengah pandemi, sementara untuk bertemu saja susah, apa yang mau dipersatukan gitu kan? Bagaimana cara menjaga persatuannya? Ada yang mau coba jawab? Saya lihat ada Pak Sutas di situ, kayaknya mau menjawab itu Pak Sutas. Oh iya, oke Pak, terima kasih. Oh iya, silakan Pak Sutas. Terima kasih. Jadi praktek dan implementasi serta kalau bahasa Jawanya itu cak-cakan dalam kehidupan kita untuk melakukan dan dalam hidup persatuan dan kesatuan, ya minimal dalam masa pandemi ya bersatu dalam arti bersatu bukan berarti berkumpul ya Pak. Oh iya Pak. Teman-teman, bersatu tidak harus merumpul, bersatu tidak harus kumpul, tetapi bersatu bersama mentaati aturan dan tata yang diberikan oleh pemerintah. Itu menurut saya sudah merupakan salah satu wujud bahwa kita ada saling jaga persatuan dan kesatuan itu karena ya merdeka bebas bukan berarti bebas semaunya ya, bebas semaunya sendiri, tapi ada bahasa begini, bebas tidak tak terbatas, artinya dalam hal-hal melakukan sesuatu ya kita boleh bebas tapi tetap ada aturan dan peraturan yang harus kita ikuti. Jadi sekali lagi, dalam kita menjaga, memelihara persatuan dan kesatuan dalam pandemi ini, ada banyak hal yang kita lakukan. Salah satu, kita taat pada prokes, kurang lebih itu. Terus ambil peduli terhadap situasi dan kondisi ini. Itu menurut saya. Terima kasih, salam. Terima kasih, salam Mbak Sutas. Ya, jadi umumnya tadi sudah disampaikan Pak Sutas ya, bahwa menjaga persatuan kesatuan itu bicara tentang ayo bareng-bareng kita prokes seperti itu. Ada lagi? Coba mau ada yang mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Samirin tadi? Bagaimana ya jaga persatuan dan kesatuan di pandemi saat ini ya? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Apa nih? Bisa lah ini kayaknya. Mbah Nathan ini bisa kayaknya ini. Mana Pak Nathan? Gimana kita jaga persatuan di masa pandemi ini Pak Nathan? Bung ibadah saja nggak boleh ngumpul-ngumpul nih gimana ini? Boleh mic-nya dihidupin dulu Pak Nathan. Mic-nya dihidupin dulu Pak Nathan. Mic-nya. Mic-nya. Oke.
Ada? Bisa? Ada gambar mic? Putus-putus. Tempat Ibu Asi putus-putus ya Bu Asi sinyalnya ya. Ini dipaksa belajar nih, soalnya anaknya nggak ada yang daring lagi. Mana, bisa Pak Nathan, dihidupkan itu Pak Nathan. Di mic-nya bisa. Atau ini jujur. Coba layarnya diklik. Muncul nggak ada gambar mic dari samping atau dari atas bawah? Ada gambar mic, kamera gitu. Ada tombol-tombol gitu Neng muncul. pojok. Mic-nya neng pojok kaya kembang yang digaris. Ayo. Gak bisa. Perlu saya kirim teknisi khusus ke sana? Oke deh ya. Kita lanjut. Mungkin Bu Asi ya, dia bersampaikan Bu Asi gimana menjaga persatuan dan kesatuan di masa pandemi? Mana Bu Asi? Gangguan Bu Asi? Iya, menjaga persatuan dan kesatuan itu ya sekali lagi kalau saya tetap kembali dari diri kita terlebih dahulu. Bagaimana toh kita di dalam keluarga dengan anak, dengan suami atau dengan anggota yang ada di dalam keluarga tersebut ya. Itu diawali dari situ. Kemudian kita berkembang mungkin ke lingkungan kecil di sebelah kiri kanan depan rumah kita. Mentang-mentang kalau saya misalnya jadi guru terus nggak mau bergaul dengan tetangga sebelah, atau yang jadi pegawai tidak mau bergaul dengan tetangga yang lainnya, atau yang orang ekonominya mampu terus cuek dengan orang-orang yang ekonominya agak lemah. Nah, mestinya kita sebagai orang yang misalnya mampu atau kita agak pinter atau kita jadi pegawai itu ya mestinya kita lebih mendahului kepada mereka yang di bawah kita gitu ya, karena mereka kadang-kadang takut dengan kita. Nah, bagaimana kalau kita di kelompok kita aja tidak bersatu? Bagaimana menjaga kesatuan dan persatuan di negara kita? Kan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ya berawal dari diri kita, kemudian dalam keluarga, jemaat, lingkungan di sekitar kita, kita juga bisa istilahnya bergaul ya. Tapi ya walaupun kita katakan tadi merdeka ya, merdeka tidak semuanya. Kita bergaul boleh, tetapi kira-kira yang kurang baik ya jangan diikuti. Tapi bergaul kita jangan pilih-pilih ya. Kalau yang ekonominya lemah nggak mau, yang bukan pegawai kita nggak mau, menegur aja tidak mau. Nah, itu salah satu dari lingkungan kita itu sudah tidak ada rasa persatuan dan kuat. Itu kalau dari saya seperti itu. Oke, makasih Bu Asi. Nah, bagaimana kalau ada lagi yang mau lain mau coba? Mungkin dari yang lain. Ya, mungkin dari saya ya, merangkum seluruh pembicaraan dari Pak Sutas dan juga Bu Asi, bahwa ya bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan di masa pandemi. Ayo gotong royong. Gotong royong itu kan kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng itu kan nggak mesti harus dalam tanda kutip bareng-barengnya ngumpul-ngumpul kalau kata Pak Sutas. Nah, kerja bareng-bareng itu adalah ngerjain bersama segala usaha yang bisa kita kerjakan untuk menyelamatkan bangsa ini dari kejatuhan akibat serangan pandemi COVID-19. Salah satunya adalah yang rajin-rajin saya ingatkan toh, vaksin, prokes, vaksin, prokes, vaksin, dan prokes. Jadi sebenarnya ada beberapa jemaat yang belum vaksin akibat takut ya. Sudah pernah saya sampaikan dan beberapa orang kemudian berhasil rasa takutnya dikalahkan dan mau vaksin, karena memang berita di media sosial itu aneh-aneh dan mengerikan
mulai dari yang tidak masuk akal sampai yang sama sekali bingung saya memikirkannya seperti apa, ya. Mulai dari ada satpam yang ngetes antigen pakai air kamar mandi lah, ya kan, semacam-macam itulah. Nah, jangan menjadi manusia yang tidak bisa mencerna informasi dengan baik. Ya puji Tuhan, sebagian besar jemaat kita sudah ada yang vaksin. Bapak Ibu juga rajin mengerjakan prokes, dan banyak di antara kita yang kemudian sangat membatasi mobilitas terkait dengan COVID-19 ini. Dan itu baik, gotong royong kita. Lalu kemudian tadi Pak Sutas juga singgungkan tentang menolong saudara-saudara kita yang mungkin tidak sanggup menjalani isoman secara sendirian, karena di saat-saat itu mungkin kekurangan di bidang ekonomi, kekurangan di bidang sumber daya manusianya. Jadi di beberapa tempat memang nggak sebanyak yang kemarin saya lihat sudah mulai turun, tapi beberapa tempat di wilayah pelayanan kita masih ada warga masyarakat yang melaksanakan isoman, ya, isolasi mandiri. Itu juga harus kita pedulikan, ya, bagaimana kita bisa berbagi, memberikan bahan makanan atau memberikan semangat via telepon dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menguatkan mereka, teman-teman kita yang lagi isoman. Jadi saya rasa seperti itu, ya, wujud persatuan kesatuan kita di masa pandemi ini, gitu. Dengan tidak saling salah menyalahkan, ya, dengan saling mendukung dan saling memberi. Itu yang bisa kita kerjakan di masa pandemi ini, wujud kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia dan wujud kemerdekaan kita sebagai orang-orang Kristen. Begitu Pak Samirin. Pak Sam? Ya, kameranya mati, mic-nya dibisukan, kayaknya udah nggak di tempat nih orangnya nih. Pak Sam, ya udahlah, nanti dia nonton yang sudah direkam saja. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya, di Pak Sam nih. Udah Pak? Ya, begitu Pak Sam ya? Ya Pak, ya. Ya. Nyambi nih. Iya, nggak apa-apa. Makasih pertanyaannya Pak Sam. Yang lain ada pertanyaan lagi? Ya cukup Pak. Cukup. Karena pandemi ya cukup dulu untuk besok lagi. Ada pertanyaan? Siapa itu yang mau nanya itu? Ada Intan, ada Noel. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam tanggung jawab kemerdekaan yang benar, tanggung jawab kemerdekaan yang baik. Menjadi manusia yang merdeka. Merdeka itu dilihat dari arahnya. Kalau merdeka dari dosa, berarti hidup dalam anugerah. Kalau merdeka dari penjajahan, berarti hidup merdeka sebagai bangsa yang mandiri, menentukan nasibnya sendiri. Kalau kita merdeka, pokoknya merdeka, kita harus merdeka dari hal-hal yang jelek-jelek, dari kebencian, dari kedengkian, iri hati. Kita harus merdeka dari semua itu, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Apakah ada pertanyaan? Ada? Cukup dimengerti? Cukup mengerti. Cukup dimengerti? Bapak Ibu mic-nya cukup. bisa boleh dihidupkan kok untuk menjawab. Boleh dihidupkan. Cukup. Sudah cukup ya? Mengerti ya? Cukup. Ngerti? Oke. Bisa kita akhiri? Bisa kita akhiri? Ya. Ya, ya bisa. Bisa. Kita akan akhiri dengan doa. Saya mau tanya, apakah ada yang mau didoakan secara khusus, syafaat? Bapak mertua saya, Pak. Tadi saya pesan dengan Pak Angga. Iya, Pak Kasirun ya. Sama Bapak Susan saya, Pak. Iya. Iya. Pak Timotius Rukiman ya. Gimana? Ya, Pak Timotius Ada Rukiman. Pak kejarahan Kasirun. lambung juga, Pak. Sehingga HB-nya tinggal 4.
Posisi sekarang di RS. Di rumah sakit di MC. Oh, di IMC ya. Oke. Ada lagi yang mau didoakan secara khusus? Cukup? Cukup, Itu Pak. Cukup. Kalau gitu, cukup bagus. ya. Kita mau berdoa ya. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Mengerti? kami mengucap syukur atas kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah Bisa. ber-PA, kami belajar banyak tentang kemerdekaan yang harus kami pertanggungjawabkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bisa. Kami juga belajar banyak merdeka sebagai seorang Kristen yang merdeka dari dosa dan hidup di dalam anugerah. Dan kami juga belajar banyak merdeka sebagai sebuah bangsa yang hidup keluar dari penjajahan dan kami hidup di bawah peraturan yang kami sepakati sendiri sebagai bangsa yang besar, bangsa yang mandiri. Pada saat ini Tuhan, biarlah kami boleh hidup merdeka dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang merusak, dan boleh hidup bekerja sama satu dengan yang lain, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini juga kami menaikkan syafaat kami. Kami mendoakan Bapak Kasirun, orang tua kami yang mengalami penurunan kondisi fisik. Salah satunya terjadi di lambungnya yang menyebabkan HB-nya turun, yang pada saat ini dirawat di IMC. Biarlah Tuhan memberkati kekasih kami ini, orang tua kami ini, dan rahmat-Mu boleh turun dalam kehidupannya, memulihkan kondisi fisiknya melalui perawatan medis, obat-obatan, dan doa yang boleh kami panjatkan pada malam hari ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mendoakan Bapak Timotius Surkiman yang dalam kondisi pemulihan yang berangsur-angsur memulihkan dirinya dari pasca serangan stroke yang lalu. Biarlah Tuhan memberikannya semangat hidup, semangat sehat. Tuhan memberikannya penguatan yang berasal daripada-Mu, sehingga melalui rahmat dan cinta kasih-Mu boleh terjadi kesembuhan dan pemulihan yang sempurna dalam kehidupan orang tua kami ini. Jemaat-Mu Tuhan, semuanya kiranya Tuhan berkati hari ke hari, masa ke masa, dengan segala kebutuhan yang terus kami harus cukupkan. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan memberikan kami rezeki. Orang-orang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mungkin hari ini mengalami kesulitan, biarlah rahmat Tuhan juga menyertai mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.